Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nama Thomas sejatinya merupakan nama dalam bahasa Aram, yaitu bahasa Semit barat laut di wilayah Aram di Suriah pada masa kini, yang serumpun dengan bahasa Ibrani dan merupakan bahasa percakapan sehari-hari di Timur Tengah, termasuk di Israel pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Nama Thomas dalam bahasa Yunani adalah Didimus, yang berarti si kembar. Itulah sebabnya maka para penafsir menduga bahwa kemungkinan besar Thomas memiliki saudara kembar yang tidak pernah disebutkan namanya dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tetapi yang pasti adalah pengakuan kembar dari Thomas yang berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 28. Meskipun sejatinya Thomas termasuk murid yang setia dan rela mati bersama gurunya yang terkasih, Yohanes pasal 11 ayat 16, namun justru ia jugalah yang paling terpukul oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ia lalu memisahkan diri dari murid-murid lainnya. Dan meskipun berkali-kali Tuhan Yesus Kristus sudah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan bangkit, tetapi tidaklah mudah untuk percaya akan hal itu. Thomaslah yang mewakili para murid atas segala keraguan tersebut. Thomas adalah seorang skeptis, yaitu seorang yang meragukan segala sesuatu dan tidak mudah percaya sebelum melihat. Itulah sebabnya ia menyaksikan kesaksian murid-murid lainnya bahwa mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Bahkan ia berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes pasal 20 ayat 25. Pernyataan ketidakpercayaan Thomas yang sangat terkenal itu sejatinya merupakan respons terhadap berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh murid-murid lainnya, yang notabene merupakan teman-temannya yang dapat dipercaya. Jadi nampaknya mustahil serta tidak masuk akal apabila mereka kemudian kompak menyampaikan berita bohong kepada Thomas, yang sama seperti mereka sebelumnya juga dilanda duka nestapa serta diselimuti rasa gentar dan gemetar karena kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Golgota. Thomas tidak percaya karena pada waktu Tuhan Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ia tidak sedang berada di sana bersama-sama dengan mereka. Yohanes pasal 20 ayat 24. Itulah sebabnya ketika mereka berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas menyaksikan hal tersebut, bahkan merespons kesaksian mereka dengan pernyataan ketidakpercayaannya yang sangat terkenal itu. Menyedihkan memang, tetapi begitulah jati diri Thomas yang skeptis, yang menuntut adanya bukti nyata untuk dapat percaya. 8 hari kemudian, sikap skeptis Thomas tersebut mendapat tantangan dari Tuhan Yesus Kristus yang kembali menampakkan dirinya yang sudah bangkit kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas. Yohanes dalam Injilnya menulis sebagai berikut. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes pasal 20 ayat 26 dan 27. Kita tidak tahu bagaimana perasaan Thomas ketika mendengar tantangan dari Tuhan Yesus Kristus tersebut. Mungkin saja dengan tertunduk malu ia kemudian bersujud dan berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 28. Inilah suatu pengakuan bersalah atas ketidakpercayaannya di masa lalu dan sekaligus juga merupakan pengakuan percayanya di masa kini. Suatu pengakuan iman akan ketuhanan dan kealahan dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, tanda paku di kaki dan tangan dan tanda tombak menusuk di lambung sejatinya adalah tanda cinta kasih Tuhan Yesus Kristus untuk orang-orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Tetapi secara khusus bagi Thomas, tanda cinta tersebut juga menjadi tanda yang meneguhkan iman percayanya. Sehingga ia tidak lagi skeptis, tidak lagi meragu, dan juga tidak lagi menyaksikan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, melainkan percaya. Bahkan tanpa perlu mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku, serta mencucukkan tangannya ke dalam bekas tombak di lambung Tuhan Yesus Kristus. Melihat dan percaya. Sejatinya tidak ada hubungan langsung maupun hubungan sebab akibat antara melihat dan percaya. Ada begitu banyak fakta yang menunjukkan bahwa meskipun banyak orang sudah melihat, tetapi tetap tidak percaya. Sehingga kemudian muncullah suatu ungkapan yang terkenal, tidak percaya kepada penglihatannya sendiri. Oleh karena itu, pernyataan Tuhan Yesus Kristus kepada Thomas berikut ini sejatinya juga berlaku bagi kita. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yohanes pasal 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bukankah pernyataan Tuhan Yesus Kristus tersebut tepat sasaran apabila ditujukan kepada kita yang hidup pada masa kini, yang hidup tidak sejaman dan tidak selokasi dengan dirinya, sehingga hanya dapat percaya kepadanya tanpa melihat? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes jelas menangkap pesan penting dari pernyataan tersebut, sehingga ia tanpa ragu menutup Injilnya dengan catatan sebagai berikut. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Thomas melihat dan percaya. Tradisi kuno menyatakan bahwa ia kemudian memberitakan Injil sampai ke wilayah India dan mati martir di sana. Kita tidak dapat memastikan hal ini, tetapi satu hal dapat dipastikan, bahwa sama seperti murid-murid lainnya, maka Thomas kemudian juga menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan kebangkitannya yang mengalahkan kuasa maut. Itulah Thomas, dari sanksi menjadi saksi. Amin.